Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Marcelina Modou, kelas AB jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang teori pengambilan keputusan. Bab 1, teori pengambilan keputusan. 1. Definisi keputusan. Apa itu keputusan? Keputusan adalah proses penelusuran masalah dari awal latar belakang, identifikasi masalah, hingga terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Rekomendasi inilah yang digunakan sebagai basis dalam pengambilan keputusan. Kedua, tahap-tahap pengambilan keputusan. Guna memudahkan pengambilan keputusan, ada beberapa tahap yang harus dipenuhi, yaitu A. Mendefinisikan masalah tersebut secara jelas agar mudah dimengerti. B. Membuat daftar masalah yang akan dimunculkan dan menyusunnya secara prioritas dengan maksud agar adanya sistematika yang lebih terarah dan terkendali. C. Melakukan identifikasi dari setiap masalah tersebut dengan tujuan untuk lebih memberikan gambaran secara lebih tajam dan spesifik. D. Memetakan setiap masalah tersebut berdasarkan kelompok masing-masing, yang kemudian selanjutnya disamakan menggunakan model dan alat uji yang dipakai. E. Memastikan kembali bahwa alat uji yang dipergunakan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang berlaku pada umumnya. Di sisi lain, menurut Simon pada tahun 1960 menyatakan pengambilan keputusan berlangsung melalui 4 tahap. Yang pertama, intelligence. Intelligence adalah proses pengambilan keputusan yang bertujuan mengidentifikasikan permasalahan. Yang kedua, design. Design adalah tahap perencanaan solusi terhadap masalah. Biasanya pada tahap ini dikajikan berbagai macam alternatif. Yang ketiga, choice. Choice adalah tahap mengajikan kelebihan dan kekurangan dari berbagai macam alternatif yang ada dan memilih yang baik. Yang keempat, implementasi adalah tahap pengambilan keputusan dan melaksanakannya. 3. Keputusan terprogram dan tidak terprogram. A. Keputusan terprogram. Keputusan terprogram adalah suatu keputusan yang dijalankan secara rutin saja tanpa adanya persoalan-persoalan yang bersifat krusial. Contohnya, pekerjaan yang dilaksanakan secara rancangan SOP atau Standard Operating Product yang sudah dibuat sedemikian rupa. B. Keputusan tidak terprogram. Keputusan tidak terprogram menurut Ricky W. Griffin mendefinisikan bahwa keputusan tidak terprogram adalah keputusan yang secara relatif tidak terstruktur dan muncul lebih jarang daripada keputusan terprogram. Contohnya, kasus-kasus, kajian strategi, dan berbagai masalah yang membawa dampak besar bagi organisasi. Keempat, proses pengambilan keputusan. Menurut Stephen Robbins dan Mary Coulter, proses pengambilan keputusan merupakan serangkaian tahap yang terdiri dari 8 langkah, yaitu 1. Mendefinisikan masalah. 2. Mengidentifikasi kriteria keputusan. 3. Memberi bobot pada kriteria. 4. Mengembangkan alternatif-alternatif. 5. Menganalisis alternatif. 6. Memilih satu alternatif. 7. Melaksanakan alternatif tersebut. 8. Mengevaluasi efektivitas keputusan. 5. Perubahan dalam keputusan.
Proses berlangsungnya suatu keputusan tentu tidak selamanya berlangsung sesuai dengan rencana yang diharapkan. Secara umum, dampak perubahan keputusan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu A. Incremental change, merupakan dampak perubahan keputusan yang dapat diperkirakan atau ditaksir berapa presentasi perubahan yang akan terjadi di depannya, tentu berdasarkan data-data di masa lalu atau histori. B. Turbulent change, merupakan pengambilan keputusan dalam kondisi perubahan yang sulit diperkirakan. Contohnya bencana alam, perubahan kondisi politik, dan lain sebagainya. 6. Kualitas keputusan. Kualitas merupakan mutu dari pekerjaan atau hasil yang telah dicapai dengan proses yang dilakukan. Kualitas keputusan merupakan mutu yang dihasilkan dari keputusan tersebut dengan telah diaplikasikan atau telah diuji secara maksimal dan terlihat hasilnya secara maksimal serta dinilai secara maksimal juga. 7. Solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah di bidang pengambilan keputusan. Ada beberapa solusi secara umum yang dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan